Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya ya, yaitu mengenai tentang redox ya. Mengenai tentang redox. Nah, nanti ini cakupannya cukup banyak ya. Di redox itu nanti ada tentang, pertama itu tentang bilangan Bilox, lalu reaksi oksidasi dan reduksi, kemudian ada sel volta dan elektrolisis. Nah, untuk yang pertama sendiri kita belajar tentang redox terlebih dahulu. Nah, apa itu redox? Yaitu peristiwa terjadinya perubahan bilangan oksidasi dari suatu atom-atom di dalam sebuah reaksi kimia. Itu ya. Peristiwa perubahan bilangan oksidasi dari atom-atom di dalam sebuah reaksi ini, dari atom-atom di dalam sebuah reaksi kimia. Nah, redox berarti itu adalah singkatan, yaitu apa? Reduksi dan oksidasi ya. Reduksi dan oksidasi. Nah, ada beberapa definisi tentang reduksi dan oksidasi. Yang pertama itu ada tentang reaksi kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, untuk reduksi itu yaitu ini adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Jadi, reaksi penurunan Bilox ya. Bilangan oksidasi itu bisa disingkat Bilox. Nah, oksidasi adalah reaksi kenaikan Bilox. Nah, sebelum kita bisa membedakan apa itu reduksi dan oksidasi, kita harus belajar tentang Bilox dulu ya. Jadi kita harus belajar tentang aturan Bilox. Nah, ini harus dipelajari dulu. Aturan bilangan oksidasi. Jadi, untuk dapat menentukan besarnya bilangan oksidasi suatu unsur, maka kita harus bisa mengetahui aturan Bilox. Oke. Nah, untuk aturan yang pertama, Bilox-nya ini Bilox, nilai bilangan oksidasi. Untuk Bilox atom hidrogen, atom hidrogen dalam senyawanya, itu Bilox-nya nilainya adalah plus 1 ya. Untuk atom hidrogen nilainya plus 1. Nah, selain itu ya, ini kecuali ya, jadi kecuali ada atom hidrogen yang nilainya minus 1 ya. Jadi ada atom hidrogen yang nilainya minus 1. Tapi umumnya adalah plus 1. Ketika atom hidrogen nilainya minus 1, dia itu dalam bentuk hidridanya ya. Ini dalam bentuk hidridanya. Apa hidridanya? Yaitu atom H berikatan dengan logam ya. Berikatan dengan logam. Contohnya apa? Yaitu adalah NaH. Nah, ini H-nya nanti Biloxnya minus 1. Kemudian LiH. Nah, ini nanti Biloxnya minus 1. Ini ada CaH2. Nah, ini Biloxnya minus 1. Nah, Na itu ada logam golongan 1A, Li logam golongan 1A, Ca itu logam golongan 2A. Jadi, dia bisa bernilai minus 1 itu ketika di dalam bentuk hidridanya ya, hidrida. Tapi ini jarang ya. Umumnya adalah Bilox atom H itu adalah plus 1. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini yang kedua adalah Bilox atom oksigen ya. Bilox atom oksigen ya. Atom oksigen dalam senyawanya ya. Jadi atom oksigen dalam senyawanya yaitu mempunyai Bilox berapa? Minus 2. Yaitu Bilox atom oksigen dalam senyawanya yaitu adalah minus 2. Nah, itu. Selanjutnya ada atom bebas ya. Ada Bilox atom atau unsur bebas yang ketiga. Bilox atom
bebas. Jadi dia tidak berikatan apa-apa ya. Tidak berikatan dengan apa-apa. Ini adalah biloxnya 0 ya. Biloxnya 0. Contohnya apa? Contoh misal Na, nah, Na berdiri sendiri atau dalam keadaan solid. Fe ini juga 0 biloxnya. Terus yang 0 lagi nomor 4 yaitu molekul diatomik ya. Molekul diatomik. Nah, contohnya apa? Ini biloxnya sama dengan 0. H2, O2, N2. Nah, ini biloxnya juga 0 ya. Biloxnya 0. Gitu. Kemudian selanjutnya udah ada H, udah ada O, udah ada golongan atom bebas, molekul diatomik. Nah, selanjutnya itu logam yang biloxnya selalu positif dan sesuai valensinya ya. Jadi logam yang biloxnya selalu positif dan sesuai valensinya. Ini aku tulis sampingnya ya. Nomor 5 ya, nomor 5. Yaitu adalah logam golongan 1A ya. Nah, golongan 1A. Nah, 1A ini nilainya selalu plus 1 karena kan dia mengion. Mengionnya kan plus 1. Kemudian logam golongan 2A. 2A ini plus 2. 3A berarti adalah plus 3. Jadi itu ya, logam golongan 1A, 2A itu adalah nilai biloxnya sesuai dengan golongannya. Kalau 1A ya plus 1, kalau 2A plus 2, kalau 3 yaitu plus 3 gitu. Terus selanjutnya adalah nomor 6 yaitu jumlah bilox dalam ion itu sama dengan muatannya ya. Jumlah bilox dalam ion itu sama dengan muatannya. Muatan ion. Contohnya gimana? Yaitu contoh adalah Na+, ya ini dalam bentuk ionnya ya. Jadi biloxnya ya plus 1. Terus Fe2+, berarti biloxnya sama dengan plus 2. Jadi sesuai muatannya. Jadi sesuai muatannya. Oke. Sudah itu semua ya tadi. Jadi yang pertama itu ada atom H yang mana nilainya plus 1. Kemudian ada atom O nilainya minus 2. Kemudian ada atom bebas Na, Fe, K itu juga bisa. Nah, dalam keadaan bebasnya, kemudian molekul diatomik H2, O2, N2 itu biloxnya 0 semua. Kemudian golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3 itu plus 3. Nah, sekarang kalau sudah mengetahui aturan bilox ini, kita bisa mencari bilangan oksidasi dari suatu unsur. Contoh ya. Contoh. Tentukan bilox dari atom S pada A, yaitu H2SO3. B yaitu S4O6 2-. Nah, gimana caranya? Oh, kita tadi sudah tahu ya, ini kita kerjakan yang A dulu, bahwa bilox atom hidrogen itu plus 1, berarti ini plus 1 dikali 2 jumlah oksigennya. Sama dengan berapa? Plus 2. Nah, O itu nilainya kan minus 2. Minus 2 dikali 3 sama dengan berapa? Minus 6. Plus 2 minus 6. Nah, ini karena dia tidak punya muatan apa-apa atau H2SO3 ini termasuk netral, berarti ini sama dengannya adalah 0. Karena di sini tidak punya muatan apa-apa ya. Di atasnya tidak ada muatan apa-apa. Sini. Sama dengan 0. Maka plus 2 ditambah berapa dikurang 6 hasilnya 0. Berarti berapa? Ini adalah plus 4. Sehingga bilox S dalam H2SO3 itu adalah plus 4 jawabannya. Jadi seperti itu caranya mencari bilox. Sekarang yang B. S4O6 berarti ini minus 2 dikali 6 sama dengan minus 12. Sama dengannya adalah muatannya, yaitu ini minus 2, berarti ini minus 2. Berarti S4-nya berapa? Berarti S4-nya adalah plus 10. Ya. S4-nya adalah plus 10.
Nah, plus 10. Nah, plus 10 ini untuk berapa S? Ini untuk S4 atau 4S ya. Kalau untuk 1S gimana ya? Plus 10 dibagi 4 sama dengan berapa? Plus 2,5 gitu. Itu kalau mau mencari bilog hanya 1S saja ya. Hanya 1S saja. Jadi hasilnya adalah plus 2,5. Tuh. Itu adalah salah satu contoh untuk mencari bilogs. Nah, selain itu biasanya ada juga bilogs yang kita harus tahu bahwa dia itu menjadi satu kesatuan, membentuk anion yang sudah menjadi satu kesatuan. Oke, jadi ini 5, 6, 7 ya, ini 7. Nah, contohnya apa ya? Ini adalah bilogs dari anion anion group ya namanya. Contohnya apa? Yaitu OH. Nah, OH ini selalu muatannya -1. Berarti ini bilogsnya adalah -1. Kemudian ada CO3 2-, berarti ini bilogsnya adalah -2. Kemudian ada SO4 2-, berarti ini bilogsnya adalah -2. Kemudian ada NO3-, berarti ini bilogsnya adalah -1. Ya, bilogsnya -1. Contoh ya, misal gimana pengaplikasiannya? Contoh yaitu misal cari bilogs Mn pada senyawa berikut. Nah, misal pertama yang A itu Mn tok. Terus yang B misal MnO2. Nah, yang C MnOH2. Kemudian yang D MnSO4 ya, MnSO4. Nah, gimana caranya? Oh, berarti kita balik lagi ke aturan bilogs. Kalau Mn berdiri sendiri sebagai atom bebas, berarti bilogsnya berapa? 0 ya. Bilogsnya adalah 0. Kemudian ada O itu aturan bilogsnya yaitu dia nilainya adalah -2. Berarti -2 dikali 2 sama dengannya ada muatannya nggak di sini? Oh, nggak ada, berarti ini sama dengan 0. Oh, ini -4. Berarti -4 ditambah berapa sama dengan 0. Berarti ini adalah +4. Berarti bilogs Mn di B itu adalah +4. Oke, apa sih maksudnya bilogs? Nah, ini bilogsnya dari anion group ya, bilogs dari anion group. Nah, maksudnya adalah ketika kasusnya seperti ini, MnOH2, jadi kita nggak perlu mencari O nya sendiri berapa, hanya sendiri berapa, jadi langsung kita masukin aja bahwa nilai bilogs OH itu -1, sehingga ini -1 dikali 2 sama dengan -2, sehingga bilog Mn nya berapa, yaitu +2. Itu bilog Mn nya adalah +2. Kemudian SO4 itu bilogsnya berapa? Oh, SO4 itu bilognya -2 kalau menjadi satu kesatuan. Jadi ini kan dihitungnya langsung menjadi satu kesatuan. Sehingga ini -2 berarti Mn di sini berapa? +2. Jadi seperti itu ya. Contoh lain misal yang E. Ada Mn NO3 2 kali gitu. Nah, NO3-nya ini adalah anion yang mana dia satu kesatuan, yaitu kan dia golongan asam-asam okso ya dari HNO3. Bilogsnya berapa? Oh, bilogsnya atau muatan NO3 itu adalah -1, sehingga ini -1 dikali 2. Tidak ada muatannya, berarti kan sama dengannya 0 semuanya. Ini juga sama dengan 0. Jadi -2 sama dengan 0. Berarti Mn di sini berapa? +2. Jadi seperti itu ya. Itu adalah cara-cara atau aturan-aturan yang mana digunakan untuk mencari bilogs ya. Jadi aturan-aturan untuk mencari bilogs itu adalah dasarnya dulu ya. Nah, sekarang aturan bilogs ke-8 ya. Aturan bilogs ke-8 yaitu ini khususnya untuk halogen ya. Halogen itu golongan berapa? Golongan 7A. Nah, ada apa aja? Ada F, Cl, Br, I. Nah, jika halogen ini berikatan dengan logam ya,
jika halogen berikatan dengan logam. Nah, logam itu apa ya? Golongan 1A, 2A, 3A, logam transisi. Nah, itu biloxnya nilainya adalah -1 ya. Jadi, golongan halogen ini biloxnya -1 jika berikatan dengan logam. Ya, jika berikatan dengan logam. Jadi nilainya -1 jika berikatan dengan logam. Contohnya apa? Oh, contohnya misal contoh MnCl3. Nah, ini berarti bilox Cl berapa? Oh, Cl itu golongan 7A. Berarti ini -1 dikali 3 sama dengan 0. Sehingga ini -3 sama dengan 0. Berarti Mn-nya berapa, Mas? Mn-nya adalah +3. Ya. Misal contoh lagi adalah FeBr2. Nah, bilox Fe berapa? Berarti ini -1 dikali 2 sama dengan 0. Ini -2 sama dengan 0. Berarti bilox Fe sama dengan +2. Jadi seperti itu. Akan tetapi, golongan halogen itu bisa dicari juga biloxnya ketika dia tidak berikatan dengan logam saja, tapi dengan unsur lain. Yaitu misal dengan non-logam ya, oksigen. Nah, contohnya apa? Yaitu ini KClO3. Nah, KClO3. Berapa bilox Cl di sini? Nah, ini adalah yang dicari bilox Cl. Jadi, dalam kasus KClO3 ini, si Cl atau si golongan 7A itu tidak hanya berikatan dengan logam, tapi berikatan juga terhadap non-logam yang lain, yaitu apa? Atom oksigen. Maka dari itu malah Cl-nya yang dicari. Yang mana kan bilox O tadi adalah -2 kali 3 sama dengan 0, ini -6. Terus K itu golongan 1, berarti dia biloxnya adalah +1. Sehingga ini sama dengan 0, ini masih +1. Nah, berapa? +1 ditambah berapa dikurang -6 sama dengan 0. Yaitu berapa di sini Cl-nya? Yaitu Cl-nya adalah +5. Gitu. Jadi, ini khusus halogen sih, yang mana dia biloxnya bisa -1 ketika dia hanya bertemu dengan logam. Tapi ketika dia bertemu selain non-logam, nah itu biloxnya juga bisa berbeda lagi. Malah dia yang dicari, umumnya seperti itu. Oke, itu tentang aturan bilox ya. Jadi kita harus paham dulu aturan bilox bahwa H itu +1, O itu -2, golongan 1A itu +1, golongan 2A itu +2, golongan 3A itu +3, terus tadi atom bebas itu nilai biloxnya 0, kemudian molekul-molekul diatomik O2, N2, Br2, Cl2 itu biloxnya juga 0. Kemudian misal kalau ada logam yang bermuatan misal Na+, nah berarti itu biloxnya adalah +1. Ya, itu adalah dasar ketika kita mau mencari reaksi yang mana mengalami oksidasi dan reduksi. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang lain ya, tentang aturan bilox. Ya, contoh soal yang lain. Nah, ini nomor 2. Sorry, ini contoh soal. Ya, tentukan bilox unsur C pada senyawa di bawah ini. A yaitu CO. Nah, terus B. Nah, ini kusampingkan aja biar langsung bisa dicari. B itu CaC2O4, CaC2O4. C itu CO3 2-. Nah, CO3 2-. Jadi ini kita hanya mencari bilox C-nya saja. Kemudian E di bawah, E-nya di bawah. A, B, C, D, D itu C2O4 2-. Nah, gimana caranya mencari bilox di bawah ini? Oke, pertama ya yang diketahui dalam aturan bilox itu tadi apa? Oh, oksigen. Yang mana bilox oksigen itu berapa? Oh, nilainya -2 sehingga ini -2.
si molekul CO itu punya muatan nggak? Oh nggak, berarti sama dengannya 0. Sehingga bilog C-nya berapa ya? Plus 2. Plus 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ini adalah bilog C pada senyawa CO. Kemudian yang kedua, bilog C pada CaC2O4. Ya sama. O berarti kan minus 2 dikali 4. Sama dengan minus 8. Senyawa CaC2O4 ini punya muatan enggak? Oh enggak, berarti ini sama dengannya 0, ini sama dengan 0. Terus Ca, bebek, mangan, cacing, dia ada golongan 2A. Yang mana dia bilogsnya adalah plus 2. Nah, plus 2 ditambah berapa? Dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti kan C ini adalah plus 6. Nah, plus 6 ini itu masih untuk 2C. Ya. Jadi karena kan C2, sehingga kalau untuk 1C gimana? 1C berarti sama dengan plus 6 dibagi 2. Sama dengan berapa? Plus 3. Jadi bilog C pada CaC2O4 ketika untuk 1C itu hasilnya adalah plus 3. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada CO32-. Nah, ini minus 2 dikali 3. Yang mana CO3 itu punya muatan yang berapa? Yaitu minus 2. Jadi di sini minus 2. Sehingga minus 6 sama dengan minus 2. Berarti C di sini berapa bilogsnya? Yaitu plus 4. Ya, plus 4. Selanjutnya C2O4 2-. Jadi ini minus 2 dikali 4 sama dengan minus 2. Ini minus 8 sama dengan minus 2. Berarti C ini berapa bilogsnya? Yaitu plus 6. Nah, plus 6 ini masih untuk 2C ya. 2C plus 6. Berarti kalau 1C berapa, Mas? Ya, tinggal plus 6 dibagi 2. Sama dengan berapa? Plus 3. Jadi hasilnya adalah plus 3. Seperti itu ya. Contoh untuk mencari bilogs pada atom karbon. Oke, jadi ini adalah dasar-dasar yang harus difahami untuk mencari bilogs dulu, karena kalau kita tidak bisa mencari bilogs suatu unsur dalam senyawa, ya kita tidak bisa menentukan mana senyawa yang mengalami oksidasi dan mana senyawa yang mengalami reduksi, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu materi yang pertama ini, pembukaan untuk redox. Dipelajari lebih lanjut aturan-aturan bilogsnya ini. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang redox. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.